IFG, Indonesia Financial Group. Kami hadir untuk menjadi kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia, dari bangsa untuk bangsa. Kami bekerja dengan skala yang besar, dengan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang cermat dan seksama. Dengan kekuatan besar yang terkonsolidasi, menyatukan segala pikiran dan usaha berbagai anak perusahaan yang dari dulu selalu ada untuk Anda. Menjamin keamanan dan kesejahteraan siapapun yang ingin maju, baik di jalan, usaha, dan kehidupan. Menjaga keseimbangan finansial lewat produk keuangan dan pasar modal. Dan tentunya memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia. Ini adalah saatnya kami membawa setiap orang, setiap usaha, dan setiap impian untuk masing-masing punya kekuatan membangun masa depan finansial yang terbaik dan membawa kita semua untuk besar bersama. IFG, Power to Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akurat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Abror akan menyampaikan kultum Ramadan yang berjudul Memperkuat Solidaritas Sosial dengan Berpuasa. Sahabat akurat dimanapun berada. Dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan, seorang muslim berarti sudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, berbicara puasa tidak hanya membahas soal hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Lebih dari itu, bagaimana dengan puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh mampu menumbuhkan solidaritas sosial antar sesama muslim, bahkan sesama manusia pada umumnya tanpa memandang latar belakang agama. Puasa yang kita lakukan dari mulai terbit fajar, menahan lapar dan dahaga dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tidak cukup dengan seperti itu saja. Memang secara hukum fikih, selama syarat dan rukunnya terpenuhi, puasa sudah sah. Akan tetapi, ibadah yang baik adalah ibadah yang selain memberi dampak positif bagi diri pribadi, juga membawa dampak baik bagi lingkungan sekitarnya. Dan puasa merupakan salah satu ibadah yang memiliki nilai solidaritas sangat tinggi jika kita benar-benar memahaminya. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man aftara sha'iman falahu ajrus shaimi wala yanqusu min ajris shaimi syai'un." Artinya, barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang setimpal dengan orang yang berpuasa itu tanpa berkurang 1% pun, tanpa berkurang sedikit pun. Hadis ini jelas mendorong umat muslim untuk melakukan solidaritas sosial di bulan puasa. Salah satu bentuknya adalah dengan memberi makan, memberi makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Bahkan ditegaskan, pahalanya sama seperti pahala orang yang berpuasa. Apalagi kalau yang memberinya puasa, memberi orang untuk berpuasa, memberi makanan orang untuk berpuasa, maka pahala puasanya double. Oleh karena itu, melalui hadis ini jelas bahwa Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan solidaritas sosial. Oleh karena itu, selama ini jika kita masih merasa senang, masih merasa bahagia karena mendapatkan undangan buka bersama, baik dari saudara,
teman, kerabat, dan lain sebagainya, kita ubah mindsetnya. Bagaimana kita juga bisa mampu menjadi tuan rumah yang menjamu banyak orang untuk berbuka puasa. Semoga pada Ramadan tahun ini kita bisa melakukan hal itu. Meskipun tidak banyak-banyak. Ya, karena bagaimanapun yang namanya sedekah itu tidak hanya dilihat dari banyak atau sedikitnya, tetapi juga melihat keikhlasan pemberinya. Sedekah banyak kalau niatnya enggak ikhlas, ya percuma. Tapi sedekah yang tidak terlalu istimewa, yang sederhana, kalau niatnya ikhlas, insya Allah akan memanen pahalanya. Tentu akan lebih sempurna jika sedekahnya banyak, memberi buka puasa, memberi makanan untuk berbuka puasa dengan porsi yang banyak, dibarengi dengan niat yang ikhlas pula. Lebih luas lagi, puasa tidak saja mengajarkan solidaritas sosial sesama muslim, tetapi juga solidaritas sosial antar umat manusia tanpa memandang latar belakang agama. Kita tahu ketika orang berpuasa maka dia akan menahan lapar dan dahaga. Kurang lebih 13 jam kalau kita hitung dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Belum lagi kalau yang melaksanakan puasa itu orang yang memiliki profesi kerja di luar seperti ojek online misalkan, atau supir angkot, atau petani yang panas-panasan di sawah. Mereka akan merasakan betul bagaimana menahan lapar, bagaimana beratnya menahan lapar dan dahaga. Oleh karena itu seharusnya orang yang berpuasa juga sadar bahwa beginilah beratnya menahan lapar, beginilah nggak enaknya kehausan sepanjang hari. Dan inilah yang selama ini dirasakan oleh saudara-saudara kita, baik yang muslim atau yang non-muslim, yang hidupnya serba kekurangan, yang untuk makan esok hari saja mereka masih berpikir 2 kali dari mana nyarinya, belum pasti dari mana. Kadang untuk mengganjal perut saja mereka harus mengais sampah dulu untuk mendapatkan makanan. Itu pun makanan yang kurang bergizi. Kalau kita cuma menahan lapar 13 jam, sesudah itu berbuka puasa dengan menu seadanya sampai kekenyangan, kadang makanannya dibuang. Akhirnya salah satu ulama besar, Syekh Izzuddin bin Abdissalam, menegaskan hal ini dalam kitabnya Maqasidus Shaum. Salah satu hikmah puasa tadi menumbuhkan rasa empati kepada sesama manusia. Syekh Izzuddin berkata, li'anna shaim idza jaa tazakkara ma 'indahu minal ju'i fahassahu dzalika 'ala it'amil ja'i. Orang yang berpuasa itu pasti akan merasakan lapar dan dahaga. Nah, lapar dan dahaga itu seharusnya mampu menumbuhkan rasa empati dalam dirinya. Karena dia akan merasakan, akan sadar, oh beginilah rasanya menahan lapar dan dahaga. Sehingga harapannya mampu menyadarkan setiap umat muslim agar mau berbagi kepada saudara-saudaranya, baik yang satu agama atau manusia pada umumnya tanpa memandang latar belakang agama. Dan lebih jauh lagi, nilai solidaritas ini bisa kita tarik ke solidaritas universal. Artinya, meskipun hadis tadi berbicara tentang solidaritas, memberi berbuka, memberi makanan, bersedekah, tetapi yang namanya solidaritas bisa kita tarik ke konsep yang lebih luas lagi. Dalam solidaritas yang lebih kompleks, misalkan solidaritas dalam menjaga protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19, solidaritas gotong royong antar masyarakat, dan lain sebagainya. Semoga pada Ramadan tahun ini dan Ramadan selanjutnya bisa menjadi madrasah bagi diri kita untuk menumbuhkan rasa solidaritas baik sesama muslim
atau sesama umat manusia pada umumnya tanpa memandang latar belakang agama. Demikian kultum Ramadan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukron wa dumtum fil barakati wal khairi wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata. Penuh sukacita mencari berita. Menelusuri jalan menggali fakta. Menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini